Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini Berbagi Bersama dengan Kasyu. Hari ini saya akan menunjukkan ke kalian semua mengenai teori, tips and tricks mengenai salah satu bab di fisika yang biasanya kebanyakan dari siswa kesulitan untuk mengerjakan soal-soal ini. Nah, bab apakah itu? Yuk, mari kita lihat. Hukum Kirchhoff 2 itu apa? Hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah seluruh aljabar perubahan tegangan dalam suatu loop tertutup adalah sama dengan 0. Nah, rumus ini biasanya kita tuliskan sebagai sigma GGR ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kita harus tahu kenapa ini dikatakan rangkaian loop tunggal atau menggunakan hukum Kirchhoff 2. Maka alasannya adalah ini. Di situ kita lihat ada banyak yang namanya baterai yang tersusun secara seri, namun terpisah oleh hambatan. Dan kadang pula ada arah daripada baterai yang terbalik. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus membuat hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesisnya dalam bentuk apa? Hipotesisnya adalah dalam bentuk loop. Loop itu adalah putaran. Putaran itu boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Nah, semisal kita kerjakan ini. Nah, jadi di sini kan kita punya sistematika rangkaian loop tunggal. Kalau misalkan dari kasus ini kita buat yang namanya loop dengan arah berlawanan arah jarum jam, maka kalau misalkan kita hendak mencari arus dalam rangkaian tersebut, rumusnya apa? Sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus daripada loop. Nah, sekarang kita masukkan karena arahnya yang berlawanan arah jarum jam menyebabkan dia masuk di negatif, sisi negatif dari min 10 GGL-nya. Ini juga sisi negatif dari 12. Ini juga sisi negatif dari 6. Nah, ditambah dengan I karena di rangkaian seri I-nya sama, kita cukup tulis I-nya sama dengan I. Nah, R-nya itu adalah semua R kita jumlahkan. Nah, di sini ada 7, ada 3, ada 6. Nah, ada lagi hambatan dalam masing-masing baterai itu ada tulisannya setengah, setengah, setengah. Berarti juga ikut kita tambahkan setengah, ditambah setengah, kita tambah dengan setengah. Nah, sama dengan 0. Utang 10, utang 12, utang 6, jadinya utang 28, minus 28 ya. Ditambah dengan 7 tambah 3, 10, tambah 6, 16, tambah 1, 17 setengah. Berarti ini adalah 17 setengah I. Nah, sama dengan 0. Min 28 kita pindah ke ruas yang sebelah kanan. Nah, jadi 17 I, 17 setengah I sama dengan 28. Maka I-nya sama dengan berapa? I-nya sama dengan 28, kita bagi dengan 17 setengah. Nah, 17 setengah itu kita bisa asumsikan dengan 35/2 nggak sih? Oh iya, 28 dibagi dengan 35/2. Nah, 2-nya boleh kita naikkan ke atas, sehingga 28 kita kalikan 2 dibagi dengan 35. Nah, 28 dibagi dengan 7 jadi 4, 35 dibagi dengan 7 sama dengan 5. Nah, berarti 4 kali 28 dibagi dengan 5 sama dengan 1,6 ampere. Nah, ini adalah contoh untuk rangkaian loop tunggal yang menerapkan hukum Kirchhoff 2. Ini adalah loop ganda, di mana arus pertama itu adalah lewat sini, arus kedua ini adalah di sini, arus ketiga adalah di sini. Dalam loop ganda terdapat 3 buah arus yang berbeda. Nah, 3 buah arus tersebut untuk menentukan satu persatu arusnya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah seperti ini untuk trik cepatnya. Yang pertama, pastikan gambarnya sesuai dengan teknik yang kita akan gunakan. Ya, ini apa? Ini ada hambatan 1 ohm, ini hambatan 5 ohm. Dalam ruas arus yang sama, berarti kita gabung jadi 1. 1 ditambah 5 jadinya 6. Nah, 6 kita taruh di bagian atas. Jadi di sini selanjutnya bagaimana? 3 juga sama, yang sebelah kanan kita lempar ke bagian atas. Nah, seperti itu. Selanjutnya 2 juga sama, kita pindah ruas di sebelah sini, sehingga antara 6, 3, dan 2 membentuk pola seperti halnya berikut. Sedangkan baterai masing-masing juga tetap sama, ada di ruas kiri tetap kiri, tengah tetap tengah, kanan juga tetap kanan. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan arusnya? Caranya seperti halnya berikut. Dalam teknik ini, itu seperti ini prinsipnya. Loopnya adalah loop keluar masing-masing. Jadi karena loop keluar masing-masing, maka yang disentuh oleh arus di sini adalah sisi atas. Ini juga sisi atas. Berhubung dalam gambar ini sisi atasnya positif dan positif, berarti nanti positif 6 sama positif 12. Nah, sedangkan yang di bawah yang disentuh adalah posisi bawah. Nah, karena yang disentuh posisi bawah dan berhubung di posisi bawah di sini juga positif, berarti ini juga positif. Tapi kalau misalkan arahnya min dan positif itu terbalik, nah nanti itu menyebabkan nilainya juga terbalik. Nah, jadi seperti ini. I2 itu di sebelah sini, I3 itu yang di sebelah sini, I1 yang sebelah sini. Nah, yang kita bisa cari adalah I3 terlebih dahulu dalam konsep ini. I3 sama dengan apa? I3 sama dengan 6 volt plus 6 dikali dengan 3. Jadi 6 kita kali dengan 3. Selanjutnya dikali silang kembali, 12 volt dikali dengan 6. Nah, sehingga di sini 12 volt dikalikan 6.
Selanjutnya yang sebelah sini 4 plus 4 dikalikan 6 tambah 3. Nah, berarti 6 tambah 3. Kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan hambatan yang kita sudah rangkai polanya seperti ini tadi. Nah, ini kan ada 6, ini kan ada 3, ini kan ada 2. Sehingga 6 kali 3, nah, ditambah 3 kali 2, nah, ditambah 2 kali 6. Nah, seperti ini. Sehingga di sini kita bisa temukan 6 kali 3 adalah 18, ditambah 12 kali 6 72, ditambah 4 kali 9 36, dibagi 6 kali 3 18, ditambah 3 kali 2 6, ditambah 2 kali 6 12. 72 tambah 36 108, 108 ditambah dengan 18. Jadi berapa 108 ditambah 18? 126 dibagi dengan 36. 126 kita bagi 36, masing-masing bisa nggak dibagi 6? Bisa. 120 bagi 6 aja 20, 6 bagi 6 1, 21. 36 bagi 6 6, 21 per 6. Bisa disederhanakan? Bisa. 21 bagi 3 kan 7, 6 bagi 3 2, 7 per 2 sama dengan berapa? 3,5.